Dia akan bilang begini, ngapain lu di sini? Nah orang Nias, Pak Vanolo akan bilang, anak saudara kepada kai maka kai kam je, anak kai maka kam je, bujuk, ay baru so. Tapi tentu Allah tidak panggil seperti itu. Akan diucapkan kepada mulut mereka ketika satu kali mereka lagi asik terima uang, baru so. Artinya sejenak kita akan tertegun dan berpikir, oh ya, saya pikir aku memang masih harus dalam frame panggilanku. Amin. Dan Elia masih di dalam frame itu rupanya. Oh dia bilang, ini aku begitu laboring for the gospel. Saya sedang bekerja segiat-giatnya untuk Injil, tapi gitu loh. Tapi ngau bawa tuh. Lah tahu. Aku nang bawa tuh aku. Jangan kasih tahu saya, udah tahu saya. Tapi dia curhat saudaraku. Kira-kira begitu. Saya tinggalkan itu karena Pak Zibua bilang, enggak bukan itu, pidato ilmiah katanya. Maka saya ke pidato ilmiah. Apa yang saya mau sampaikan? Nanti kita kembali ke situ lagi. Memang begitu, karena sebelum 30 menit saya harus berhenti. Nanti nilai saya berkurang oleh Dr. Lase. Begitu. Nah ini dokter senior ini. Makanya kemarin waktu beliau saya mau terbang dari Medan, maka kita akan buka program doktor. Ya, kita akan buka program doktor. Karena because study for a long life. Amin. Belajar itu adalah seumur hidup. Lalu balancing theology for a life, ya, as servant of the Lord. Saya pikirkan itu. Dan kalau bilang itu ilmiah hari ini, silahkan aja. Saudaraku, saya mau katakan bahwa teologi keseimbangan dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan, teologi keseimbangan, itulah refleksi ilmiah hari ini yang mungkin Ibu Bapak menunggu. Teologi keseimbangan dalam hidup sebagai hamba Tuhan. Pola pikir ini sudah dikembangkan lebih dulu oleh Maha Guru kami, yaitu apa yang disarikan dalam sebuah pernyataan disebut dengan head knowledge, heart knowledge, dan hand knowledge, gitu ya. Heart knowledge dan hand knowledge, doing theology. Saudaraku, kalau ini tidak seimbang, maka walaupun gereja Anda begitu keren, walaupun dokter kita 2 atau 3, kita akan sakit. Karena Peter Wagner bilang apa? Gitu. Tubuh yang sehat adalah keseimbangan antara input dan output. Gereja yang sehat dalam segala aspek, kata Peter Wagner, kata Rick Warren, adalah gereja yang seimbang antara doa, ujian, begitu, penyembahan, belajar, misi. Jadi saudaraku, mari para hamba-hamba Tuhan banyak di sini, mari kita melihat dan tidak usah kita marah-marah kepada yang botak ini di depan. Gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang porsi pertumbuhannya seimbang, saudaraku, antara aspek-aspek itu, dan disarikan oleh Maha Guru yang pernah mengajar kami dengan istilah head knowledge, heart knowledge, and hand knowledge. Dan bagaimana pengetahuan di otak, pengetahuan teologi di kepala kita, dan ini biasa dimainkan oleh aspek kognitif kita. Dan bagaimana dengan hati yang menyambut, yang merenung, yang devosional, begitu, tentang firman yang sudah sampai di otak, begitu. Dan kemudian bagaimana ini harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Saudaraku yang kekasih, mengasihi Allah dengan segenap akal budi, love the Lord with all thy mind, Matius 22 ayat 37 dan Ulangan pasal 6, adalah suatu kewajiban tulus yang lahir dari kepastian perubahan dan pembentukan akal budi manusia baru dalam Kristus. Anak-anak kami yang S1 masih bisa mendefinisikan ini. Sederhana. Mengapa para mahasiswa tidak harus menggerutu
dengan begitu banyaknya tugas bacaan, resensi buku, ya, dan berbagai model presentasi yang harus ditayangkan pada waktu yang telah diprogramkan oleh dosen? Jawabnya adalah karena belajar merupakan ibadah. Amin. Belajar adalah ibadah. Belajar adalah wujud kasih. Bukan kasih yang seperti itu, tapi kasih yang mendalam kepada Allah. Ini saudaraku, maka aspek head knowledge dalam hidup kita akan semakin diperbesar kapasitasnya. Ya, dari 1 giga menjadi 2 giga, dari 2 giga menjadi 60, dan dari 60 menjadi 120, dan menjadi 1000 gigabyte. Kapasitasnya bertambah, saudaraku. Ya. Yang kedua, mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa. Love the Lord with all thy heart and with all thy soul. Adalah suatu kewajiban yang sungguh yang menggelora dalam kalbu manusia batinia. Paulus sering pakai itu, Bapak Ibu Pendeta, yang selalu rindu akan hadirat Allah dalam pujian dan penyembahan yang pasti, jauh dari sikap spekulatif. Bagaimana sekalipun beratnya tugas penelitian, ternyata nikmat sekali. Amin, S2. Bagaimana sekalipun beratnya tugas penelitian, ternyata nikmat sekali. Anda akan memasuki panorama yang pasti, bukan lautan luas yang tidak ada kepastian kapan kita sampai. Amin. Kita akan masuk pada sebuah panorama yang pasti. Artinya apa itu? Orang yang memasuki penelitian biblikal sedang masuk, asik menikmati berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan dalam firman-Nya. Amin. Bukan membuat kepalanya menjadi botak, tidak. Jangan takut botak. Ya. Karena hati yang selalu dipenuhi sukacita oleh Roh Kudus. Memang kalau seseorang telah kehilangan sukacitanya, maka orang itu akan bekerja dalam kejenuhan yang luar biasa, saudaraku. Dengan mengasihi Allah seperti ini, maka kualitas hard knowledge dalam hidup setiap hamba Tuhan akan semakin cemerlang. Ya, kualitas hard knowledge akan semakin cemerlang. Kualitas head knowledge akan semakin diperbesar kapasitasnya, saudaraku. Tolong catat itu. Besok kita diskusi, kalau aku salah, jangan dimasukkan di FB. Kita akan duduk di seminar. Love the Lord with all thy might. Ulangan 6 ayat 5, saudaraku. Ada di halaman 2 pada buku yang ada di Bapak Ibu. Adalah pengabdian yang bernilai kekal dan berkekuatan dasar. Saya lihat kok pasti buah ini kok makin maju terus. Bapak dokter yang bilang sama saya, kok pasti buah ini makin maju terus seperti burung Raja Wali. Karena pengabdiannya itu bernilai kekal dan berkekuatan dasar. Harusnya itu yang menjadi milik kita sebagai hamba Tuhan. Saya tidak sedang KKR, mohon maaf. Dan harus dicerahkan selalu lewat kiprah dan interrelasi kita dalam pelayanan holistik. Bapak Ketua ST Lintas Budaya, Ibu Ketua Yayasan Bahtera Misi, para pembantu ketua, para dosen STLB dan direktur STLB bekerja sekuat tenaga bagi Tuhan. Mau Bapak Ibu kasih tepuk tangan untuk kami? Tambah dong, tambah. Kami rindu dengar itu. Wah, terima kasih. Udah, stop. Ya, terima kasih. Ya kan? Dengan mengasihi Allah versi ini, maka kekuatan kita dilipat gandakan. Gitu. Oh, kita tidak sedang kehilangan, tetapi kekuatan kita justru dilipat gandakan. Itu semuanya Pak Ketua bilang, ya udah, apalagi doktor dibuka, pos doktor nanti sesudah itu. Ya, mudah-mudahan Pak Panoro sudah jadi direktur waktu itu. Karena saya tidak ada lagi pada waktu itu. Kita masuk pos doktor. Tapi dokter dulu kita mainkan tahun ini. Gitu. Saudaraku yang kekasih, mudah-mudahan Pak Rolin tidak bocorkan ini.
karena kami akan susahkan Bapak, karena Bapak harus bangga dengan identitas budaya ini. Tapi kami tidak berusaha supaya Bapak jadi botak lah. Pak Ketua tadi bilang kalau bisa Pak Rolin tahun depan sudah jadi doktor dan menguji. Ya, haleluya. Ya, amin. Satu hari Allah bertanya kepada Elia, ya, ngapain lu di sini, kan begitu. Ada satu hal yang menarik, saudara. Memang Elia itu adalah manusia masa depan, sama seperti kita adalah manusia masa depan. Bagaimana yang melihat sebuah kesiapan bahwa Elisa satu kali akan menggantikan dia dengan pangidauan 2/3 dari rohnya bisa masuk ke Elisa. Abi luar biasa. Satu ngapenian manang sapa robat pe, sebab iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Amin. Karena itu maka tidak ada ketakutan untuk membuka program doktor ini. Bukan kampanye nih, tidak. Tapi begitu banyak teman-teman pasca sarjana tadi malam pengen belajar lagi Pak, pengen belajar lagi Pak. Wah, lau bakal manoi usu berzami. Haleluya kan? Si Eli tahu itu. Translate-nya ada kok Pak. Ada labatan naik. Yusuf berzami, artinya dia sudah mulai menikmati enaknya belajar itu. Memang mati-mati belajar kita ini, amin. Ya, mati-mati di pelayanan kita ini. Karena itu kita akan menjadi berkat bagi seluruh sekolah tinggi teologi yang ada di Batam. Saya dengar ada 16 yang sudah ada izin, ada 23 yang kurang dapat izin gitu. Ya, jadi kalau kita bisa jadi berkat kepada mereka semua, why not? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya suatu sukacita besar hari ini karena lembaga ini berhasil mempersiapkan para pemimpin baru, para dosen berpendidikan magister yang siap menggantikan kami. Sukacita lain yang tidak terhingga adalah bahwa kami mempersiapkan Anda karena kami memiliki kesiapan yang pasti untuk digantikan oleh Anda. Baik, semuanya tong pemimpin. Kita akan melihat bahwa Batam tidak hanya menjadi kota industri, tapi menjadi kota pelajar. Amin. Ini yang kita rindukan. Saudaraku, apa pergumulan yang paling penting dalam lembaga yang akan kita bentuk dan yang akan kita gumuli lagi? Loh, bagaimana kita menciptakan balancing teologi? Bagaimana kita membuat sebuah keseimbangan dari aspek head knowledge, heart knowledge, dan head knowledge yang seimbang dengan head knowledge. Tidak ada hamba Tuhan yang perutnya semakin bertambah besar dan kolesterolnya semakin tinggi karena mereka head knowledge terus. Amin. Iya, kalau ada hamba Tuhan yang besar perutnya, sudah mulai disuruh supaya head knowledge-nya diperbesar kapasitasnya. Gitu. Dan kalau ada hamba Tuhan yang sudah terlalu banyak berdoa, berpuasa, tetapi kurang belajar, ini harus disuruh duduk. Harus disuruh duduk supaya kapasitas head knowledge-nya makin bertambah. Saudaraku, demikianlah khotbah plus hari ini, atau demikianlah orasi plus. Saya mohon maaf untuk segala kelemahan saya, dan saya bersedia untuk diuji. Tolonglah sampaikan ke saya, Bapak tidak karu-karuan atau karu-karuan. Saya mohon itu para dewan dokter memberikan input kepada saya, apakah saya berhasil memadukan dua aspek yang sangat berat, yaitu orasi plus khotbah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita menundukkan hati kita kepada Dia. Bapa, oh Bapa, luar biasa Engkau Bapa. Kasih-Mu tidak pernah habis mengalir. Firman-Mu tidak pernah habis kami perkatakan. Hikmat-Mu tidak akan pernah selesai kami agungkan. Kekuatan-Mu tidak akan pernah berhenti mengalir. Sebagai hamba Tuhan, sebagai keluarga, sebagai pemimpin, ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
kami hormati Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Pembimas Kristen Kota Batam, dan ketua-ketua SCT yang ada di Kota Batam. Yang kami hormati pemimpin gereja yang ada di Kota Batam dan seluruh